Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 18, ayat yang sangat kita kenal. Injil Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, ini perumpamaan yang mengajarkan kita tentang doa. Perumpamaan yang mengajarkan tentang doa. Dikatakan ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Perhatikan kata-kata ini, menegaskan. Kalau saya sederhanakan, Yesus menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terjemahan lain mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dan jangan tawar hati. Apakah kita sudah berdoa? Kalau kita tidak berdoa, maka ayat ini berarti bukan untuk kita. Karena ayat ini untuk orang yang sudah berdoa, ya kan? Sudah berdoa tetapi mulai jemu. Dan Yesus katakan jangan jemu-jemu. Ketika kita berbicara tentang doa, selalu kita akan menemukan orang-orang yang berdalih untuk membenarkan dirinya bahwa mereka tidak berdoa. Kan saya bukan pendeta, Pak. Saya kan tidak perlu berdoa dan selalu berdoa. Kan saya bukan pelayan Tuhan, Pak. Jadi saya cukup doa sehari 3 kali pada waktu makan. Kalau mau ditambahkan 5 kali bangun tidur dan mau tidur. Lebih kenceng, saya harapkan lebih kenceng ketika mau tidur. Karena takut besok Anda tidak bangun lagi. Ya, yang kenceng, takutnya Anda bangunnya sudah pindah bukan di bumi. Ya. Jadi banyak orang yang berdalih. Dan kalau kita perhatikan, banyak orang Kristen bisa memuji Tuhan. Banyak yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Banyak yang bisa melakukan kebaikan. Banyak yang melakukan kegiatan sosial. Dan banyak macam lagi. Tetapi ketika sudah menyentuh tentang doa, maka kita mulai berdalih. Kita mulai berdalih. Padahal sebenarnya inilah inti kehidupan dari orang Kristen, yaitu doa. Karena ini yang paling jelas menggambarkan tentang hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya. Ini yang paling penting. Dan Yesus menegaskan dengan memberikan perumpamaan
supaya mereka harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa. Harus berdoa. Ya. Yang pertama harus berdoa. Kemudian harus selalu berdoa. Kemudian tidak boleh jemu berdoa. Ada 3 berarti. Apakah kita sudah berdoa? Ingat, Yesus katakan harus berdoa. Harus berdoa. Kita harus kembali kepada inti pengajaran kekristenan, yaitu banyak doa. Karena kita menemukan banyak orang Kristen yang ingin untuk mendapatkan segalanya, tetapi tidak mau berdoa. Didoakan ya, tetapi berdoa sendiri tidak. Ada seseorang yang mendapatkan penglihatan ketika dia menyembah Tuhan dan dia melihat banyak orang yang sedang berkerumun berjalan dan di depannya jurang, dan kemudian orang-orang itu tanpa sadar masuk ke dalam jurang itu. Kemudian Tuhan Yesus katakan, beritakan kepada umatku, kembalilah kepada pengajaran yang benar. Kembalilah kepada maksud-maksud Tuhan yang semula. Ya, jangan hanya mengejar hal-hal dunia saja. Mulai perhatikan bahwa surga dan neraka itu yang harus menjadi fokus kita. Kita harus sungguh-sungguh fokus kita harus menentukan apakah kita akan masuk surga atau masuk ke neraka. Ya. Harus kembali kepada pengajaran yang mula-mula, yaitu intinya adalah pertobatan. Selalu bertobat. Ya. Kathryn Kuhlman mengatakan, saya sudah mati ribuan kali. Dikatakan. Artinya walaupun dia sudah sedemikian intim dengan Tuhan, masih aja ada kesalahan yang Roh Kudus ingatkan. Sehingga dia harus bertobat dan bertobat dan bertobat. Hanya ketika kita berdoa, kita gampang sekali menerima teguran dari Roh Kudus. Ya, hanya ketika kita berdoa. Sayangnya banyak orang yang tidak mau berdoa. Berdoa 1 jam, selalu saya katakan berdoa minimal 1 jam. Dan walaupun banyak yang diam, saya merasa ketika saya menyampaikan hal seperti itu, saya merasa ada penolakan dari orang-orang yang mendengar. Ketika saya mengatakan berdoa minimal 1 jam. Dan di dalam alam roh, di dalam roh saya bisa merasakan penolakan. Sepertinya ada orang yang mengejek pernyataan itu. Ya. Dan sungguh yang saya takutkan adalah kita ini terlambat. Ya. Kita ini terlambat. Karena dikatakan Allah itu hanya membenarkan orang yang mempunyai kebiasaan siang malam berseru kepada Tuhan. Siang malam berdoa. Kalau kita tidak punya kebiasaan siang malam berdoa, ya, kalau pemazmur mengatakan yang siang malam merenungkan firman Tuhan, ini berarti saling melengkapi. Yesus katakan siang malam berdoa, ya, karena Yesus sendiri adalah firman, jadi dia tidak perlu mengatakan siang malam renungkan firman, karena dia sendiri adalah firman, ya. Tetapi Yesus menekankan di sini ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan? Yang dibenarkan itu adalah orang-orang pilihannya yang siang malam berseru. Artinya punya kehidupan doa. Tadi pagi kita sudah bahas tentang pengurapan. Yang mempunyai kebiasaan beribadah. Ya.
bahwa pengurapan itu dimulai dengan membangun kebiasaan beribadah. Bukan hanya kalau sempat, tetapi kita harus mencari kesempatan selalu. Lucu, kita sebagai orang Kristen sebenarnya banyak yang tidak percaya bahwa ini akhir dari akhir zaman. Lihat dari tingkah laku, lihat dari cara ibadahnya, yang menunjukkan bahwa banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus akan segera datang. Banyak orang-orang Kristen yang masih begitu sedihnya ketika pendapatannya berkurang. Tetapi tidak pernah sedih ketika hadirat Tuhan dalam kehidupannya dulu bisa dirasakan begitu kuat, sekarang gersang. Herannya banyak orang tidak merasa sedih. Tetapi ketika egonya yang terusik, keuangannya mulai berkurang, masalah rumah tangga mulai bertambah, dan sebagainya yang bersifat jasmani, kita begitu mudahnya mengeluh. Tetapi ketika hal-hal rohani kita merosot, jarang kita mengeluh dan kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh manusia rohani? Kalau kita memang manusia rohani, maka hal-hal rohani yang kita utamakan. Kalau kita memang manusia jasmani, maka wajarlah hal-hal yang jasmani yang kita utamakan. Dan bumi serta segala isinya akan lenyap. Ada kabar katedral di Makassar dibom. Saya mau katakan, kita tidak tahu. Bisa-bisa satu saat akan giliran kita. Bisa bayangkan ketika kita sedih mikirkan, aduh uangku, rekeningku ini kapan nambahnya, boom, meledak. Kita ada di mana? Fokus kita, apakah kerajaan surga atau kerajaan dunia? Bagaimana sekarang di Asia begitu bergejolak? Bahkan saya mau katakan, hal yang bisa dianggap serius bisa dianggap sepele. Perhatikan, bahkan hal bulu tangkis saja bisa jadi ramenya. Artinya yang saya perhatikan begini, betapa mudahnya perang ini meledak. Kalau Anda lihat gejala-gejala, bagaimana di Amerika sekarang, Alkitab katakan, Yesus katakan di akhir zaman akan terjadi perang, dikatakan antar bangsa. Sebenarnya terjemahannya itu bukan antar bangsa, tetapi antar etnis. Dan Anda lihat sekarang orang-orang Cina yang ada di Amerika, gampang dianiaya, tiba-tiba dipukul dan sebagainya. Ini gejala apa? Sayangnya kita itu tidak pernah memperhatikan, ini penggenapan, ini penggenapan, ini penggenapan. Yang kita perhatikan hanya, aduh ya apa ya nasibku, ya apa ya nasib keluargaku. Kita tidak pernah memperhatikan dan berpikir, ini penggenapan, ini penggenapan, ini penggenapan. Sebenarnya semuanya sudah mulai digenapi. Semuanya sudah mulai digenapi. Oleh karena itu, sekarang yang harus kita lakukan adalah banyak berdoa. Karena ini hubungannya adalah akhir zaman. Karena nanti di bagian terakhir ayat 8, bukankah kita mendapatkan kalimat begini? Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini berbicara tentang akhir zaman. Seharusnya di akhir zaman ini, kita harus banyak berdoa. Apakah Anda berdoa di rumah? Apakah Anda berdoa di gereja?
Apakah Anda berkumpul bersama beberapa saudara seiman dan berdoa? Tetapi inilah waktunya kita banyak berdoa. Bahkan kalau bangun malam, tidur bangun malam, jangan hanya sekedar kencing. Sempatkan untuk berdoa. Walaupun hanya 5 menit. Syukur-syukur terus masuk ke dalam hadirat Tuhan dan Anda lupa waktu. Di sini dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa. Selalu berdoa. Bagaimana kehidupan kita? Setiap orang akan digoncangkan. Setiap orang akan digoncangkan. Hanya orang yang melekat dan caranya melekat dengan Tuhan adalah dengan berdoa salah satunya. Seseorang yang tidak melekat kepada gunung batu itu, maka dia akan tergoncangkan. Kita melihat dengan virus COVID ini. Berapa banyak saya melihat orang-orang yang dahulu selalu berbicara beriman. Kemudian sekarang berganti berhikmat. Mereka sudah tidak memakai imannya. Mereka sudah takut keluar. Tetapi perhatikan bahkan dalam keadaan seperti ini saja, Anda perhatikan di sini. Mereka ke gereja tidak berani, tetapi bekerja masih untuk cari uang. Lihat di sini, mencari berkat secara rohani mereka tinggalkan, tetapi mencari berkat secara jasmani mereka tetap lakukan. Kenapa? Karena memang itulah keadaan hati mereka. Itulah keadaan hati mereka yang sebenarnya. Walaupun mereka katakan, "Enggak, aku itu cinta Tuhan, saya mengutamakan Tuhan." Di sini kita bisa seperti itu, tetapi saya mau katakan, ketika di hadapan tahta pengadilan Kristus, buku dibukakan, tidak ada pembelaan. Kita hanya diam ketika itu dibacakan. Sidang jemaat, betapa liciknya hati Alkitab katakan. Kita bisa mengatakan mengasihi Tuhan. Kita bahkan berani bertengkar untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi cara hidup sehari-hari tidak membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang paling mudah adalah berdoa. Yesus menegaskan bahwa para murid harus selalu berdoa. Harus. Ada kalanya kita malas. Ada kalanya kita jenuh. Bahkan di sini dengan jelas dikatakan dengan tidak jemu-jemu, berarti kadangkala jemu. Kadangkala jemu, tetapi kita harus perhatikan kata-kata harus. Kata harus sekalipun jemu, harus berdoa. Jemu, tapi harus selalu berdoa. Harus. Ketika saya fitness, saya sekarang ini fitness kadang hanya setengah jam, 40 menit. Ketika ditanya, "Om, kok cepat latihannya?" Iyalah, sudah bosan, saya bilang. Saya ini sudah latihan 31 tahun. Saya ingat tahun 1990, bulan Oktober saya latihan masuk Suryanaga. Dan sekarang sudah 31 tahun. Tetapi walaupun bosan, saya katakan saya tetap latihan. Kenapa? Untuk kesehatan. Jenuh? Iya, 31 tahun sudah. Yang diangkat model besinya ya seperti itu.
angkatannya juga modelnya ya tetap aja seperti itu, ya. Mau pakai angkatan saya lempar terima lagi takut, ya kan? Ya. Tetap seperti itu, bosen. Ya. Tetapi harus latihan. Kenapa? Kalau tidak latihan, gampang gres-gres. Iya. Ya. Dan di sini sama kok. Apakah saya kalau bangun pagi langsung mengatakan puji Tuhan, ini waktunya doa? Enggak. Masih pikiran, doa enggak ya? Doa apa enggak ya? Lu seringkali sampai jam 12 enggak bisa tidur, saya matikan beker supaya enggak bunyi. Saya mau tidur, Tuhan maklumi. Loh. Kadang sampai seperti itu. Kadang ini refleks, set. Ya, kalau matikan alarm itu hanya dari bawah, seret ke atas mati sendiri habis saya. Jadi itu merem pun saya tahu karena posisi HP saya tahu. Seret, mati sudah. Nanti jam 7 bangun, Vin, beker enggak bunyi ya. Padahal ini sudah refleks, seret, mati. Ya. Nah, semua orang alami kejenuhan loh. Tetapi apakah kita mau di sini mendengarkan firman Tuhan? Saya jenuh, tetapi firman Tuhan mengatakan harus selalu berdoa. Itulah kekuatan. Saya jenuh, firman Tuhan katakan harus selalu berdoa. Apakah saya mau mengikuti keinginan saya atau mengikuti kebenaran firman Tuhan? Kalau kita mengaminkan firman Tuhan, yang saya mau katakan adalah firman ini mempunyai kekuatan untuk menolong kita mengatasi kejenuhan. Bukan dengan kuat gagah kita, tetapi oleh karena rohnya, kata Tuhan. Kita jenuh, tetapi kuasa Tuhan memampukan kita untuk tetap melakukan perintahnya sekalipun jenuh. Dan saya mau katakan, ketika kita mulai melakukan, kejenuhan itu mulai hilang. Ketika kita mulai berdoa, kejenuhan itu mulai hilang. Ketika kita terus berdoa, kejenuhan itu hilang sama sekali, diganti dengan api Roh Kudus. Itulah pengurapan. Itulah pengurapan. Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti sering. Berarti kita juga harus mengatasi kejemuan kita. Saya sekarang lagi borong buku penulis yang baru dan saya kaget, begitu sederhananya ketika saya baca bukunya. Walaupun agak tipis ya, kalau tidak bagus dalam pengurapan, buku tipis itu bisa jadi berapa bulan. Tapi karena bagus, sekali baca selesai. Bagus. Dan istri saya pun ketika saya bilang ini bagus, coba baca. Dan dia juga katakan sederhana tapi bagus sekali. Intinya bagaimana untuk mengobarkan pengurapan. Dia ajarkan bagaimana harus mendengarkan kaset khotbah, buku. Ya. Dia katakan harus diulang, harus diulang, harus diulang, harus diulang. Dan tanpa terasa dia bilang, pengurapan dari penulis buku itu, pengurapan dari orang-orang yang berkhotbah itu, tiba-tiba sudah ada di kita. Bukan hanya mendengar atau membaca satu kali dikatakan. Ulangi terus, ulangi terus, ulangi terus. Bahkan hamba Tuhan sekelas Osborne, dia katakan kepada senior, John Austin. John Austin itu adalah papanya dari Joel Austin. John Austin ketika mau mengadakan KKR, dia katakan kepada Osborne, kirimkan kaset-kaset khotbahmu.
Dan dikatakan, tidak perlulah, kamu kan sudah tahu firman, sampaikan firman aja. Dan John Osteen katakan tetap, tidak. Kalau kamu tidak kirimkan, tidak tahu pakai cara apa, pokok harus sampai dalam sehari ke tempat saya ngadakan KKR. Kalau kamu tidak kirimkan kaset-kasetmu, saya tidak akan bisa menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, dia bilang. Jadi selama dia tidak khotbah, John Osteen itu selama menunggu waktu KKR, dia setel terus kaset-kasetnya dari Osborne ini. Setel terus dan mujizat terjadi. Sidang jemaat, berapa banyak dari kita yang begitu puas dengan mendengarkan khotbah satu kali. Begitu puas dengan berdoa sehari satu kali. Oh, tidak cukup untuk mengobarkan manusia roh kita. Tidak cukup. Tidak cukup. Bahkan saya mengulang-ulang khotbah saya, itu pun saya masih agak sungkan. Ternyata ada hamba Tuhan yang saya selalu dengarkan khotbahnya, diulang terus. Hebat juga ya, saya pikir. Hebat juga. Saya diulang sekali, 2 kali aja, 2 kali, 3 kali setahun, masih agak sungkan loh. Karena jemaat walaupun dengar 1 kali, nangkep sedikit, oh ini Pak Yusak sudah. Padahal kalau suruh gantikan saya khotbah, dengan khotbah yang sama tidak bisa loh. Tapi saya nyerempet sedikit, kan sudah ini bisa. Oh ya kalau Anda merasa sudah ya, Pak Yusak saya ganti, saya tahu kok itu khotbahnya. Nah, kan? Enak, berarti saya berhasil, iya kan? Saya berhasil, kan? Nah, jadi harus perhatikan kembali, saya mau tekankan ini. Harus, bukan hanya harus, selalu. Nah, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau mau pakai terjemahan yang lain, harus selalu berdoa dan jangan tawar hati. Berarti ini doanya harus dengan semangat, harus dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala. Bukan hanya sekedarnya pokok 1 jam. Walaupun kadang bunyi, kadang enggak, kadang bunyi, kadang enggak ya. Atau bunyi yang aneh-aneh itu 1 jam selesai. Bukan seperti itu. Ini berdoa, harus selalu berdoa. Dan berdoanya jangan dengan tawar hati. Berarti itu doa yang selalu diselimuti dengan hadirat Tuhan. Berdoalah seperti itu. Karena ini akhir zaman. Saya tekankan ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Ayat yang kedua, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Perhatikan yang Tuhan katakan, bukan perhatikan sikap dari hakim itu, tetapi perhatikan apa yang dikatakan. Camkan apa yang dikatakan. Yang dikatakan berarti bukan sifat hakim itu. Karena Tuhan tidak mau menjelaskan sifat tentang hakim itu, karena pasti sifat hakim itu berbeda dengan sifat Bapa di surga. Ya. Bahwa Bapa itu sudah pasti, tidak usah diragukan. Jadi kalau janda ini memang punya ketetapan, saya harus ditolong. Tetapi ingat, tidak ada kepastian loh bahwa hakim itu akan menolongnya. Hanya janda ini aja yang punya tekad begitu kuatnya. Tetapi kalau datang kepada Bapa di surga, ada kepastian. Pasti Bapa jawab. Ya. Oleh karena itu yang dibahas oleh Tuhan di sini
bukan sikap dari hakim itu, tetapi adalah yang dikatakan hakim itu. Saya mau dua hal saja yang kita harus perhatikan. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Bahwa berdoa, kadang kita sampai jemu, karena sepertinya tidak ada jawaban. Tetapi ingat, hanya beberapa waktu lamanya, berarti ada waktunya. Ada waktunya Tuhan pasti menjawab doa kita. Ada waktunya. Ada yang agak mirip dengan ayat ini di dalam kitab Galatia pasal terakhir. Galatia pasal terakhir, ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan, mirip kan? Berbuat baik dan berdoa ternyata mirip. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan hanya masalah waktu saja. Di sini dikatakan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Berdoa pun sama. Kalau sudah waktunya Tuhan menjawab kita menerima jawaban, ya. Dan di sini dikatakan jika kita tidak menjadi lemah. Jangan berdoa dengan tawar hati. Sama. Berarti pesan Tuhan kepada kita akhir-akhir ini adalah ketekunan. Saya perhatikan khotbah-khotbah saya, ternyata mengarah kepada hal itu, ketekunan. Tekun. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi pada waktunya, pada waktu yang tepat, hakim itu menjawab. Jangan tawar hati, terus berdoa. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Ya. Karena Tuhan pasti menjawab. Hanya masalah waktu. Ya. Kalau belum dijawab, jangan tergoyahkan dengan mengatakan, apakah ini bukan kehendak Tuhan ya? Jangan sampai kita katakan, paling juga bukan kehendak Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jangan. Kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab. Dan ayat yang kelima, perhatikan. Baiklah aku membenarkan dia. Membenarkan dari mana? Ingat ayat yang ketiga, janda ini dikatakan belalah hakku terhadap lawanku. Dia punya lawan. Dan pasti namanya janda berarti miskin. Kalau sudah janda miskin, tidak punya kedudukan, tidak punya uang, di pengadilan pasti kalah. Pasti kalah. Ya. Oleh karena itu, janda ini mengatakan belalah hakku terhadap lawanku. Dan hakim itu mengatakan baiklah aku membenarkan dia. Wow. Sidang jemaat, bukankah kita semua juga, walaupun kita mengampuni, tetapi jujur, bukankah kita semua mempunyai lawan? Yang menjelek kita, yang mau fitnah kita, ya. Tidak usah melawan. Datang kepada hakim yang maha adil. Bela hakku. Belalah hakku dikatakan. Dan hakim itu mengatakan, baiklah aku membenarkan dia. Loh, kalau yang memfitnah kita, lawan kita, kan selalu berarti menganggap dirinya lebih benar daripada kita. Tetapi hakim mengatakan, engkau anakku yang benar. Aku membenarkan engkau. Kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan Yesus katakan, aku akan membawa orang-orang yang menganggap dirinya orang Yahudi itu, yang sudah begitu sombong,
yang selalu menyalahkan engkau. Aku akan bawa mereka dan tersungkur di bawah kakimu. Dan mereka sendiri akan mengakui bahwa aku Tuhan mengasihi engkau. Wow. Perhatikan, kita semuanya mempunyai lawan. Ada orang-orang yang menjelek-jelekkan kita tanpa kita sadari mungkin. Atau bahkan yang kita ketahui. Tidak usah marah. Ampuni tetapi bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan hakim yang maha adil. Aku serahkan kepadamu. Bukan kita merasa benar, tetapi perhatikan, hakim itu yang membenarkan kita. Semua ada waktunya. Mungkin kelihatannya Tuhan tidak menolong, tidak segera bertindak. Tetapi saya mau katakan, semua ada waktunya. Dan hakim itu akan membenarkan kita. Jangan pandang karena orang-orang yang menyalahkan kita, yang menjelek-jelekkan kita, yang memfitnah kita, tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami penghukuman. Sepertinya semakin naik. Tapi saya mau katakan ada waktunya. Ketika hakim yang adil itu sepertinya membawa naik, tiba-tiba mereka dijatuhkan seperti dari jurang, dikatakan. Sidang jemaat. Dan ini akhir zaman. Kita tetap akan melihat selama di bumi pembenaran Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan akan segera bertindak. Saya deklarasikan, saya percaya. Tuhan akan segera menghakimi. Tuhan akan membenarkan kita. Baiklah aku membenarkan dia, dikatakan. Ingat loh, hakim ini tidak menyelidiki siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Bahkan dikatakan hakim ini mengatakan, sudahlah daripada repot-repot aku membenarkan dia. Tetapi bagi kita, bukankah kita sudah melakukan firman Tuhan? Bukankah kita sudah beribadah? Kita hidup benar. Tetapi kita disalahkan. Saya mau katakan, hakim itu akan mengatakan, baiklah, aku akan membenarkan. Wow, ini luar biasa. Minta pembelaan Tuhan. Jangan jemu-jemu. Percayalah bahwa Tuhan akan segera bertindak. Kata Tuhan ayat 6. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bukan di sini, bukan siang malam berseru minta keadilan kepada Tuhan. Bukan, maksud ini bahwa orang ini mempunyai kehidupan doa siang dan malam. Ketika ada orang menyalahkan, ketika ada orang memfitnah, maka Allah akan segera membenarkan. Bukan ketika kita difitnah, baru kita mulai berdoa. Bukan ketika kita dipojokkan, disalahkan, baru kita mulai berdoa. Oh tidak. Kita sendiri yang harus membangun kehidupan doa, sehingga kita selalu siang malam berdoa, banyak berdoa. Nah, jangan berpikir ketika kita banyak berdoa, kemudian tidak ada masalah. Semua orang suka pada kita. Oh tidak. Ya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara, melawan pemerintah-pemerintah. Roh-roh ini akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk memusuhi kita, untuk menjelek-jelekkan kita, untuk menghancurkan kita. Tetapi kita sudah membangun kebiasaan berdoa, sehingga ketika serangan ini datang, Tuhan akan segera membenarkan kita. Bukan kita berdoa minta kebenaran pada Tuhan. Kita sudah membangun kehidupan doa. Dan Tuhan akan segera membenarkan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan, Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Dia segera.
Tetapi segera ini untuk siapa? Untuk orang yang sudah membangun kebiasaan doa. Untuk orang yang selalu berdoa. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Kita itu kebanyakan setelah ada masalah, baru kita mulai belajar berdoa. Sehingga kita berseru, Tuhan kok lama ya? Kok tidak segera bertindak? Karena yang Tuhan inginkan adalah kita membangun manusia roh kita terlebih dahulu. Oleh karena itu sebelum ada masalah, sebelum ada serangan, kita harus membangun manusia roh kita ini di dalam doa. Sehingga pada waktu ada masalah, ketika ada serangan demi serangan, Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. Tuhan akan segera menolong. Tuhan segera menolong. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi bukan hanya ketika di sini loh kita dibenarkan Tuhan dan kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Jangan puas 1 kali, 2 kali ditolong Tuhan, 3 kali ditolong Tuhan. Tetapi kita harus terus membangun kehidupan doa. Akan tetapi karena ini tujuan akhirnya. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya, secara sederhana kita terus harus mempertahankan kehidupan doa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bukan hanya sampai kita diberkati, bukan hanya sampai Tuhan menolong kita, bukan hanya sampai 20 tahun, tetapi sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Jangan kendor, itu loh. Jangan sampai ketika Yesus datang, kita itu sudah jemu berdoa. Jangan. Justru yang sebenarnya harus terjadi seperti kitab Imamat katakan. Api itu jangan sampai padam, dikatakan. Itu harus dipelihara terus. Api di atas mezbah itu harus terus menyala. Di sini juga doa itu harus tidak jemu. Harus itu doa itu jangan sampai tawar, dikatakan. Berdoalah dengan semangat. Berdoalah dengan berapi-api. Berdoalah terus menerus sampai Yesus datang kedua kalinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ingat, Yesus juga sudah katakan, banyak orang akan tawar hati di akhir zaman. Banyak orang yang ketakutan. Banyak. Saya melihat kenalan-kenalan saya yang di Jawa jadi penakut. Jadi penakut. Yang dulu berbicara iman, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan. Loh, heran ya. Tuhan bisa sembuhkan, mereka percaya Tuhan bisa sembuhkan. Kok ketika menghadapi seperti ini kok tidak percaya bahwa Tuhan bisa tetap membuat kita sehat? Dan yang dikatakan di sini ingat, ketika Tuhan datang kedua kalinya, apakah dia akan melihat ada iman? Atau dia akan melihat ketakutan dalam diri kita? Apakah dia akan melihat api? Ataukah dia melihat arang yang sudah tidak mempunyai api lagi? Di akhir zaman, Tuhan akan melihat umatnya. Ada yang masih beriman dan terus beriman. Ada yang mulai kendor. Ada yang hidup dalam ketakutan. Ada yang hidup dalam kekecewaan. Ada yang menolak dia. Ada yang murtad. Ya.
durhaka, kata Tuhan Yesus. Ada. Oleh karena itu, di sini dengan jelas dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaannya sekarang, bandingkan keadaan kita dahulu dengan sekarang. Apakah kita semakin menyala-nyala dengan Tuhan, semakin haus dan lapar akan Tuhan, atau semakin berkurang? Kalau semakin berkurang dan ini dibiarkan, jangan berpikir nanti dalam sekejap api ini akan bisa menyala lagi. Oh tidak. Bagi orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, ketika hadirat Tuhan itu turun, atau ketika pengurapan yang kita rasakan itu semakin berkurang, karena kita mulai kering, ketika kita sadar itu terjadi, untuk memulihkan lagi itu sukar. Lalu pemikiran dari mana yang memenuhi kita dengan berkata, nanti kalau sudah waktunya, itu tiba-tiba akan menyala lagi. Oh tidak. Tuhan lebih tertarik pada perjalanan iman kita daripada selalu membuat mujizat. Boom! Langsung menyala. Langsung menyala. Nanti dia tidak jadi Tuhan lagi. Jadi tukang sulap. Ya. Karena Tuhan ingin perjalanan iman. Proses demi proses. Ketekunan. Itu yang Tuhan inginkan. Banyak orang yang berpenampilan rohani di luar. Tetapi ingat, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Itu menyala. Dan terus menyala. Dan semakin menyala. Itu harus jadi pertanyaan. Ya. Itu harus jadi perhatian kita semua. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Anak Manusia datang dan melihat kita, apakah dia akan melihat iman di dalam diri kita? Berbicara iman, fokusnya adalah Tuhan, ya, bukan fokusnya adalah berkat, bukan fokusnya adalah keberhasilan. Tetapi ketika bicara iman, fokusnya adalah Tuhan. Bagaimana pandangan kita? Apakah tetap tertuju kepada Tuhan atau mulai teralihkan? Biarlah ini menjadi pemikiran bagi kita semua, membuat kita berjaga-jaga. Ingat, ini akhir dari akhir zaman. Anda boleh lihat televisi, Anda buktikan, Anda boleh dengarkan apa yang terjadi. Dan Anda akan percaya, bandingkan dengan firman Tuhan. Dan Anda akan punya pemikiran, oh, satu persatu digenapi. Satu persatu digenapi. Aku sungguh harus mempersiapkan diri. Sehingga ketika Anak Manusia datang dan melihat aku, dia akan melihat ada iman di dalam diriku. Tuhan memberkati kita semua.